Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Kelana, Kelideng Langkat dan Sumatera Utara nih ceritanya. Hari ini kami berada di Hotel Grand Sahabat untuk meliput atau melaporkan kegiatan UKW, uji kompetensi wartawan angkatan ke-75 tahun 2025 yang digelar dan diselenggarakan oleh PWI Kabupaten Langkat bekerja sama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Langkat. Uji kompetensi wartawan atau UKW angkatan ke-75 telah terlaksana dengan lancar dan sukses. Diawali dengan kegiatan Zoom meeting pada tanggal 11 Desember 2025 yang dipandu oleh Direktur UKW PWI Pusat, Aat Surya Sapaat, dan dilanjutkan dengan pra UKW yang digelar pada tanggal 13 Desember 2025 di Grand Sahabat Hotel. Dalam hal ini ada 3 kelompok peserta UKW, yaitu kelompok wartawan muda, 3 kelas dengan jumlah peserta 18 orang, kelompok wartawan media, 1 kelas dengan jumlah peserta 6 orang, dan kelompok wartawan utama, 1 kelas dengan peserta 5 orang. UKW ini digelar oleh PWI Kabupaten Langkat bekerjasama dengan Diskominfo Kabupaten Langkat. Yang menjadi masalah, animo para wartawan untuk ikut cukup besar, sedangkan kuota yang tersedia terbatas, hanya cukup untuk 30 orang saja. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada siang yang berbahagia ini, kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga bisa menyelesaikan uji kompetensi yang digelar sejak kemarin. Walaupun kata ketua panitia hari sudah gelap, karena udah gelap kan jadi kan, udah gelap itu ketua ya. Tapi kita harus semangat bahwa hari ini kawan-kawan sudah selesai atau menyelesaikan proses uji kompetensi yang baru saja Anda lalui itu. Saya menganalogikan kenapa kita harus mengikuti uji kompetensi itu. Kalau di guru atau dosen ada uji apa namanya Pak saya? Uji sertifikasi. Sudah jago dia guru tinggal ajar matematika, tapi nggak diakui sebagai guru matematika kalau belum ikut sertifikasi. Kita sudah pandai main sepeda motor, tapi wajib punya SIM, surat izin mengemudi, yang juga istilahnya adalah uji mengemudi, bukan ujian, uji mengemudi. Jadi bedakan antara uji dengan ujian. Ya, uji dengan ujian itu berbeda. Artinya kita benar-benar mendapat pembekalan dalam uji itu, bukan sekadar menjawab benar atau salah, tapi ada pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh penguji, ya, agar kita paham apa itu rambu-rambu yang ada di ketika kita melaksanakan tugas-tugas jurnalistik. Kalau kita di jalan lalu lintas, ada 3 rambu yang wajib kita pahami: merah, kuning, dan hijau. Kuning ada di tengah. Kuning itu adalah warning, mengingatkan ada pelanggaran dan ada yang boleh dilakukan. Kalau merah berarti ada pelarangan, harus wajib berhenti. Dan ketika hijau, silakan Anda melanjutkan perjalanan. Ya, jangan dibalik. Kuning kencang, hijau jalan, kuning kencang, merah kencang sekali. Ini rambu-rambu yang kita tabrak. Nah,
Kode etik itulah rambu-rambu kita untuk menjalankan tugas-tugas jurnalistik itu. Sudah mapan nggak kita? Sudah mampu tidak kita? Sudah mumpuni atau belum kita memahami kode etik itu? Itulah rambu-rambu kita sebagai kerja-kerja jurnalistik, ditambah lagi pemahaman tentang undang-undang pers lainnya, termasuk tentang pemberitaan ramah anak. Mana yang tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Kita jangan berdebat kenapa tidak boleh, tapi itulah aturannya. Karena saya pernah debatkan dengan seorang wartawan yang malas patuh dengan kode etik. Dia bilang, ini PPRA ini mengekang kerja-kerja pers katanya. Kenapa harus kita lindungi anak yang korban asusila? Kenapa harus kita lindungi pelaku dalam korban asusila? Begitu juga saksi. Ini peraturan yang mengekang pers katanya. Sebenarnya pers sudah bebas. Nah, itu dia pemahaman yang salah dan harus butuh diluruskan. Nah, melalui uji ini, insya Allah, abang-abang, sahabat, ya teman-teman seprofesi lebih paham tentang kode etik itu sendiri, dan itu harus kita patuhi. Yang menariknya, karena dana pelaksanaannya berasal dari dana APBD Kabupaten Langkat, maka mayoritas pesertanya diupayakan berasal dari Kabupaten Langkat. Walaupun begitu, ada juga nih peserta yang datang dari luar Kabupaten Langkat, seperti Sergei, Medan, dan Asahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini kita mengikuti uji kompetisi wartawan untuk angkatan 75 untuk tingkat utama, madya, dan muda. Alhamdulillah berkas kita diterima oleh PWI Kabupaten Langkat. Kami selaku PWI Serdang Mendagri mengucapkan terima kasih kepada Ketua PWI maupun pengurus PWI Kabupaten Langkat, mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan ini. Mudah-mudahan penyelenggaraan ini terus berlanjut hingga ke kabupaten lain dan mengajak kawan-kawan jurnalistik untuk mengikuti uji kompetisi wartawan di Indonesia. Untuk itu, mari kita sama-sama menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan mengikuti pedoman-pedoman perlindungan pemberitaan ramah anak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jua-jua, ahoy Langkat. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Hendrawan Tarigan dari media halusumut.com yang saat ini mengikuti hari yang ketiga uji kompetisi wartawan di Hotel Grand Sabat kerjasama antara PWI Sumut Langkat dan Diskominfo Kabupaten Langkat. Oke, saya Tolhas Kona Putra Pasaribu dari media formapel.com, salah satu peserta uji kompetensi wartawan yang diadakan oleh PWI Kabupaten Langkat berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Langkat melalui Dinas Komunikasi dan Informasi. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua PWI dan seluruh jajarannya dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Langkat yang telah berkolaborasi untuk mengadakan uji kompetensi wartawan agar membuat wartawan itu lebih berkompeten dalam menjalankan tugas sehari-hari. Harapan kami ke depannya agar PWI dan pemerintah Kabupaten Langkat melakukan UKW
bagi rekan-rekan yang lainnya yang belum mendapat kesempatan untuk uji kompetensi wartawan ini. Terima kasih seluruhnya. PWI mantap, Kabupaten Langkat mantap. Dalam UKW ini, para wartawan diarahkan, diasah, sehingga dapat merasakan tentang sulitnya menjadi wartawan yang profesional dan berkompeten. Harus diuji apa itu KIJ atau Kode Etik Jurnalis, apa itu Undang-Undang Pers, apa itu media cyber, apa itu pedoman pemberitaan layak anak, bagaimana cara membuat berita yang benar, bagaimana cara menyunting berita, apa itu rapat redaksi, apa itu investigasi, apa itu liputan investigasi, apa itu temu pers, apa itu hak jawab, apa itu embargo berita, apa itu hak tolak, apa itu jejaring sosial wartawan. Mengapa wartawan harus dan wajib melakukan konfirmasi dan lain sebagainya. Ya, seperti yang dikatakan Anil, salah seorang peserta, saat menyampaikan kesan-kesannya setelah mengikuti UKW pada acara penutupan. Setelah pra-UKW, digelarlah UKW selama 2 hari, yaitu pada tanggal 14 dan 15 Desember 2025. Pada acara pembukaan, Ketua Panitia Soekardi F. Bekara mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan itu bisa terlaksana dengan lancar dan sukses. Terutama ucapan terima kasih kepada Bupati dan Kadis Kominfo Kabupaten Langkat. Sedangkan Ketua PW Langkat, M. Darus Delingga, mengatakan, karena animo yang besar dari para wartawan untuk ikut UKW, maka diharapkan agar di tahun-tahun yang akan datang bisa kembali digelar UKW di Kabupaten Langkat. Sehingga para wartawan yang belum mengikuti UKW pada tahun ini bisa ikut dan bisa juga menjadi wartawan yang profesional dan berkompeten. Bupati Langkat Haji Saapandin dalam sambutannya seperti yang disampaikan oleh Asisten Pembangunan dan Kesra Setdakap Langkat, Dr. Andes Haji Rudi Kinandung MAP. Beliau menekankan tentang pentingnya wartawan yang profesional, beretika, dan berkompeten. Menurutnya, wartawan memiliki peran yang penting dan sebagai garda terdepan dalam penyampaian informasi yang benar kepada masyarakat. Karena itu, wartawan harus bisa menyampaikan berita yang benar, berimbang, dan bertanggung jawab. Karena wartawan adalah penjernih informasi di tengah derasnya arus berita-berita hoax. Yang lebih menariknya lagi, Ketua PWI Sumut, Parianda Putrasinik, berharap agar para penguji tidak terlalu kaku dan maulah sedikit longgar dengan meluluskan seluruh peserta. Katanya, ya kadang-kadang sedih kita, karena di setiap UKW ada saat yang tidak lulus. Padahal kita tahu mereka memang wartawan. Bahkan yang lebih mirisnya lagi, yang tidak lulus itu
kebanyakan para pengurus PWI dan para peserta yang harus menempuh rintangan yang berat untuk sampai ke tempat ujian. Misalnya harus melewati medan yang berat, medan yang luar biasa gawat dan sulit dilalui karena diterjang banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Jadi tolonglah, kalau kurang-kurang sedikit ya dibantulah, tolong kali ini. Demikianlah tayangan ini kami sampaikan. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Bagaimanapun juga, UKW itu sudah berjalan dengan lancar dan sukses. Dan hasilnya, dari 29 orang peserta, 25 orang lulus, 3 orang tidak lulus, dan 1 orang banding. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga para wartawan yang lulus dan sudah dinyatakan kompeten bisa bekerja dan menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya dengan lebih baik lagi, karena sudah mengerti itu dan paham dengan rambu-rambu yang ada. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.